Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Setelah sebelumnya Arab Saudi mampu mengalahkan Argentina, kini ada tim dari Asia lainnya yakni Jepang yang tampil mengejutkan dengan mengalahkan Jerman. Sementara itu keluarga Glazer resmi menjual saham Manchester United. Nah sebelum kita masuk ke berita pertama guys, Cetak Gol Harian edisi spesial Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu gak bakal ketinggalan berita dan momen-momen selama Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita mulai dari hasil pertandingan di jam 6 sore nih guys. Ada Kroasia yang gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Maroko dengan skor 0-0. Nah, pelatih Kroasia Zlatko Dalic bilang kalau skuadnya saat ini berbeda jauh dengan skuad di Piala Dunia 2018 lalu. Timnas Kroasia menjalani laga perdana grup F dengan hasil kurang memuaskan. Pasalnya pada laga tersebut Luka Modric dan kawan-kawan ditahan imbang Maroko dengan skor kacamata. Padahal di laga ini skuad Valtreni tampil mendominasi dengan 65% penguasaan bola. Di sisi lain Achraf Hakimi dan kawan-kawan juga memberikan perlawanan sengit dengan mampu melepaskan 8 tembakan. Sayang sampai peluit panjang dibunyikan, kedua tim gak mampu menceploskan satupun gol. Dengan hasil ini membuat kedua tim gagal memuncaki klasemen sementara. Timnas Kroasia gagal meraih kemenangan di laga perdana babak penyisihan grup F. Pada laga tersebut, skuad Valtreni ditahan imbang Maroko dengan skor kacamata. Salah satu pemain Kroasia yakni Marcelo Brozovic kembali melanjutkan kebiasaan uniknya. Gelandang Inter Milan ini kembali melakukan aksi pagar betis yang cukup unik. Dia terlihat berbaring untuk menghalau tendangan bebas yang dilepaskan oleh lawan. Brozovic sendiri memang sering melakukan aksi tersebut saat membela klub. Zlatko Dalic mengaku kecewa atas kegagalan timnas Kroasia meraih 3 poin. Dalic menyebut kalau skuadnya sekarang jauh berbeda saat menjadi runner-up di Piala Dunia 2018. Pelatih berusia 56 tahun ini juga menambahkan kalau turnamen kali ini jauh lebih sulit dibanding tahun sebelumnya. Sebab dia menilai kalau seluruh tim punya kekuatan yang gak jauh berbeda. Kapten mereka yakni Luka Modric menyoroti kurangnya lini penyerangan Kroasia. Di sisi lain pelatih timnas Maroko yakni Walid Regragui mengaku cukup puas dengan hasil tersebut. Lanjut di hasil pertandingan kedua tepatnya di jam 9 malam ada timnas Jepang yang berhasil comeback dengan mampu mengalahkan tim calon juara yakni Jerman. Nah di laga ini juga Manuel Neuer kedapatan mengenakan ban kapten One Love yang menjadi simbol LGBT. Timnas Jepang tampil mengejutkan pada laga perdana grup E Piala Dunia. Di laga tersebut skuad Samurai Biru berhasil comeback atas Jerman dengan skor tipis 1-2. Sebenarnya timnas Jerman unggul terlebih dahulu lewat gol penalti Ilkay Gundogan pada menit ke-35. Di babak kedua Jepang mampu bangkit dengan berhasil mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol itu dicetak lewat Ritsu Doan di menit ke-75 dan Takumi Asano di menit ke-83. Dengan hasil ini Jepang membuntuti Spanyol yang kini berada di puncak klasemen sementara. Ada momen menarik sebelum laga yang mempertemukan antara Jepang melawan timnas Jerman. Pada laga itu para pemain Jerman melakukan sesi foto tim yang cukup unik. Saat itu para pemain Der Panzer kompak melakukan gestur tutup mulut. Menurut informasi yang beredar, gestur tersebut memang sengaja dilakukan sebagai bentuk protes kepada Qatar. Pasalnya Qatar yang kini menjadi tuan rumah telah melarang mereka untuk mengenakan ban kapten pelangi. Bahkan di laga itu Jerman sempat melanggar aturan yang ditetapkan. Kapten mereka yakni Manuel Neuer terlihat menyembunyikan ban kapten yang bertuliskan One Love. Asisten wasit yang melihat hal tersebut memaksa Neuer untuk melepasnya. Timnas Jerman harus rela kehilangan 3 poin setelah takluk atas Jepang dengan skor 1-2. Bintang utama kemenangan skuad Samurai Biru adalah Takuma Asano yang mencetak gol di menit ke-83. Sebelum gol itu terjadi, ada momen menarik yang dialami oleh pemain VfL Bochum tersebut. Pasalnya saat itu dia sempat diejek oleh pemain bertahan Jerman yakni Antonio Rudiger. Saat itu Rudiger berusaha menghalau laju lari dari Asano. Namun dia justru terlihat mengejek gaya lari Asano. Berikutnya Rudiger langsung membuang bola tersebut keluar lapangan. Timnas Jepang sukses meraih kemenangan atas Jerman dengan skor tipis 1-2. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Jepang sepanjang rekor pertemuan dengan timnas Jerman. Sebaliknya kekalahan atas Jepang ini membuat Jerman mencatatkan rekor buruk. Skuad Der Panzer untuk pertama kalinya menelan kekalahan setelah mampu unggul terlebih dahulu.
Terakhir kali itu terjadi pada tahun 1978 saat mereka di-comeback oleh Austria dengan skor 2-3. Sebelumnya skuad Der Panzer belum pernah kalah dalam 21 pertandingan dalam kondisi tersebut. Raffi Ahmad terbang ke Qatar untuk menyaksikan langsung Piala Dunia 2022. Gak sendirian, artis kelahiran Bandung ini juga ditemani oleh sang anak yakni Rafathar. Keduanya terlihat menyaksikan laga antara timnas Jerman melawan Jepang. Saat itu Rafathar yang ditemani sang ayah mengenakan jersey skuad Der Panzer. Sayangnya saat Rafathar mengenakan jersey tersebut, tim kesayangannya justru harus kalah. Sebelumnya dia pernah mengenakan jersey Argentina di laga kontra Arab Saudi. Timnas Jerman menelan kekalahan saat berhadapan melawan Jepang. Pada laga tersebut, skuad Samurai Biru mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-2. Kekalahan itu membuat sang pelatih Hansi Flick turut berkomentar. Mantan pelatih Bayern Munchen itu nggak habis pikir kalau anak asuhnya bisa dikalahkan oleh Jepang. Hansi Flick menyebut kalau para pemainnya sudah bermain cukup bagus. Sayang, menurut pelatih asal Jerman itu, mereka kerap membuat kesalahan saat laga memasuki babak kedua. Berikutnya di pertandingan ketiga di jam 12 dini hari tadi, ada timnas Spanyol yang membantai Costa Rica tanpa ampun dengan skor 7-0. Nah, walaupun menang telak, pelatih Spanyol Luis Enrique masih belum puas dan tetap akan mengevaluasi kesalahan para pemain. Timnas Spanyol sukses meraih 3 poin pada laga pertama grup E Piala Dunia. Bertanding di Altumama Stadium, Sergio Busquets dan kawan-kawan melibas Costa Rica dengan 7 gol tanpa balas. Di babak pertama, Spanyol sudah unggul 3 gol lewat Dani Olmo, Marco Asensio, dan Ferran Torres. Memasuki babak kedua, La Roja tampil semakin beringas. Mereka mampu mencetak 4 gol sekaligus lewat gol kedua Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler, dan Alvaro Morata. Dengan hasil ini, Costa Rica harus terbenam di dasar klasemen grup E. Timnas Spanyol berhasil mengalahkan Costa Rica dengan keunggulan telak 7-0. Salah satu golnya tersebut dicetak lewat gelandang muda andalan mereka yakni Gavi. Torehan 1 golnya itu membuat Gavi mencatatkan rekor luar biasa. Dilansir dari Opta, gelandang Barcelona itu menjadi pencetak gol termuda Spanyol sepanjang perhelatan Piala Dunia. Gavi mampu mencatatkan rekor tersebut pada usia 18 tahun 110 hari. Rekor ini seakan menjadi pembuktian Gavi yang selama ini sempat diremehkan dan mendapat ejekan dari netizen. Luis Enrique mengaku puas dengan penampilan pemain timnas Spanyol setelah membantai Costa Rica 7-0. Pelatih berusia 52 tahun itu menilai kalau laga ini sudah sesuai dengan rencananya. Dia juga memuji penampilan para pemainnya yang dinilai tampil memuaskan. Salah satunya ada Rodri yang dianggap bermain apik di jantung pertahanan La Roja. Meskipun begitu, ex-pelatih Barcelona ini tetap akan mengevaluasi beberapa kesalahan. Enrique juga mengungkapkan akan menurunkan skuad berbeda untuk laga selanjutnya. Di pertandingan yang baru selesai tadi pagi nih guys, ada Belgia yang cuma bisa menang tipis melawan tim debutan yakni Kanada. Keberhasilan Belgia menang gak terlepas dari peran sang kiper Thibaut Courtois yang saat itu mampu menepis sepakan penalti dari Alphonso Davies. Timnas Belgia meraih kemenangan di laga kontra Kanada dini hari tadi. Bertanding di Ahmed bin Ali Stadium, Eden Hazard dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Michy Batshuayi pada menit ke-44. Pada laga ini sebenarnya Kanada memberikan perlawanan yang cukup sengit. Berdasarkan statistik, skuad Les Rouges mampu melepaskan total 22 tembakan. Hasilnya kini Belgia memuncaki klasemen sementara grup F dengan mengemas 3 poin. Timnas Belgia seakan beruntung memiliki kiper tangguh yakni Thibaut Courtois. Pada laga kontra Kanada, kiper Real Madrid itu tampil kokoh di bawah mister gawang skuad The Red Devil. Terbukti Courtois mampu mencatatkan clean sheet pertamanya di Piala Dunia kali ini. Salah satu penyelamatan terbaiknya adalah saat berhasil menepis tendangan penalti dari Alphonso Davies. Di sisi lain, skuad Les Rouges juga tampil menyerang. Sayang dari 3 tembakan yang mengarah ke gawang gak ada satupun yang berbuah gol. Oke guys, kita masuk ke persiapan untuk laga besok nih. Ada pelatih timnas Swiss dan Korea Selatan yang mengusung target kemenangan. Berikutnya ada Fernando Santos yang gak peduli dengan masalah Cristiano Ronaldo saat menyampaikan sesi konferensi pers. Timnas Swiss akan berhadapan dengan Kamerun di pertandingan pertama babak penyisihan grup G Piala Dunia. Pada laga ini, sang pelatih Murat yakin mengusung target kemenangan.
Murat Yakin mengatakan kalau mereka sudah memperhitungkan banyak hal dengan sangat matang. Dia pun menerima resiko seandainya hasil tersebut nggak berjalan sesuai dengan rencana. Akan tapi Murat Yakin pun tetap yakin kalau anak asuhnya bisa memenangkan pertandingan. Sebab para pelatih dan staf sudah mempersiapkan pertandingan tersebut jauh-jauh hari. Timnas Korea Selatan akan dihadapkan dengan partai berat yakni menghadapi Timnas Uruguay. Kedua tim akan bertanding di babak penyisihan grup H Piala Dunia 2022. Pelatih tim nasional Korea Selatan yakni Paulo Bento menegaskan kalau dirinya nggak akan membuat para pemain merasa tertekan. Bento meyakini pemainnya mampu bersaing dengan cara mereka sendiri. Sebab dia menyebut pada babak kualifikasi mereka sudah mendapat banyak pelajaran. Selain itu Bento juga mengklaim kalau Son Heung-min akan tetap bermain walaupun baru saja pulih dari cedera. Kabarnya bintang Tottenham Hotspur itu akan mengenakan masker di wajahnya. Timnas Portugal akan berhadapan dengan Ghana di babak penyisihan grup H Piala Dunia. Dalam sesi konferensi persnya, Fernando Santos membicarakan masalah Cristiano Ronaldo. Santos mengaku nggak peduli dengan masalah Ronaldo di Manchester United. Dia mengatakan kalau semua pemain fokus membela timnas Portugal untuk pertandingan sore nanti. Sebelumnya ex-bintang Real Madrid itu baru saja didepak oleh Manchester United. Setan Merah mendepak Ronaldo buntut dari wawancaranya bersama Piers Morgan. Pelatih timnas Brazil yakni Tite menaruhkan hormat yang luar biasa kepada timnas Serbia. Seperti diketahui, kedua tim akan bertanding di babak penyisihan grup G pada dini hari nanti. Dalam sesi konferensi persnya, Tite mengatakan kalau Serbia punya banyak pemain pengalaman. Tite juga yakin kalau skuad berjuluk Orlovi ini punya persiapan yang sangat matang. Di sisi lain, kapten Brazil yakni Thiago Silva juga turut menyampaikan komentarnya. Dia mengatakan akan terus memberikan segalanya untuk kemenangan skuad negeri Samba. Next ada Prancis yang kembali mendapat kabar buruk di mana bek andalan mereka yakni Lucas Hernandez harus pulang lebih cepat karena mengalami cedera ACL. Nah kalau tadi dari Piala Dunia kita beralih ke kabar klub, ada keluarga Glazers yang bakal menjual saham Manchester United. Timnas Prancis mengalahkan Australia di laga kedua babak penyisihan grup D. Sayangnya kemenangan itu harus dibayar mahal di mana salah satu pemain mereka mengalami cedera. Kabarnya Lucas Hernandez mengalami cedera ACL saat laga baru berjalan 13 menit. Saat itu posisi Hernandez digantikan oleh sang adik yakni Theo Hernandez. Gak disangka bek sayap AC Milan itu tampil gemilang dengan mencatatkan 1 assist. Menurut Didier Deschamps, Lucas dipastikan pulang lebih cepat pada Piala Dunia kali ini. Manchester United secara mengejutkan mendepak Cristiano Ronaldo dari dalam skuad. Bintang Portugal itu diputus kontrak buntut dari wawancaranya bersama Piers Morgan. Menariknya setan merah juga nggak memberikan kompensasi apapun atas pemecatan Ronaldo. Itu artinya Ronaldo bakal kehilangan sisa gajinya sebesar 16 juta pound sterling. Artinya setan merah bisa menghemat dari beban gaji Ronaldo sekitar 298 miliar rupiah. Kabarnya uang tersebut bakal digunakan The Red Devil untuk mencari striker baru pengganti Ronaldo. Muhammad bin Salman memberikan mobil mewah Rolls-Royce kepada pemain Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi karena telah mengalahkan Argentina. Di kabar penutup nih guys, ada Zinedine Zidane yang akan menjadi pelatih timnas Prancis seusai perhelatan Piala Dunia 2022. Arab Saudi tampil mengejutkan dengan mampu mengalahkan Argentina di laga pembuka grup C Piala Dunia. Kemenangan ini disambut sukacita oleh para warga Arab Saudi. Mereka berbondong-bondong turun ke jalan untuk menyambut kemenangan tersebut. Bahkan Pangeran Arab Saudi yakni Muhammad bin Salman meliburkan seluruh kegiatan warga. Gak cuma itu, pemilik Newcastle United ini juga memberikan hadiah mobil mewah Rolls-Royce kepada para pemain. Hal ini diberikan sebagai tanda apresiasi atas kemenangan mereka. Chelsea dilaporkan sudah menyetujui kesepakatan personal dengan pemain Dinamo Moskow yakni Ersan Zakarian. Kabarnya skuad The Blues sudah melakukan negosiasi dengan sang pemain. Sebab sampai saat ini Chelsea masih percaya bisa memboyong sang pemain ke Stamford Bridge. Sementara itu Arsene sendiri dikenal dengan anak muda yang berbakat. Bahkan gaya permainannya disebut mirip dengan Mason Mount. Selain itu Zakarian sendiri memang berencana pergi setelah dirinya mendapat status sebagai warga negara Armenia.
Timnas Prancis dikabarkan akan menunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih baru mereka. Zidane akan menggantikan posisi Didier Deschamps setelah perhelatan Piala Dunia 2022. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Federasi Sepak Bola Prancis atau yang biasa disebut FFF menyebut kalau Zidane baru bisa menukangi skuad Le Bleu pada bulan Februari mendatang. FFF menilai kalau penunjukan Zidane sebagai pelatih adalah untuk penyegaran. Apalagi ex Real Madrid itu dianggap cocok dengan gaya permainan skuad Le Bleu. AC Milan tertarik untuk memboyong penyerang FC Porto yakni Mehdi Taremi. Skuad Rossoneri disebut akan merekrut sang pemain pada bursa transfer musim dingin mendatang. Mehdi Taremi sendiri menjadi sorotan saat berseragam timnas Iran di Piala Dunia Qatar. Sebab penyerang 30 tahun itu berhasil mencetak brace di laga perdana kontra Iran kemarin. Walaupun harus menelan kekalahan telak, Mehdi Taremi dianggap tampil baik pada laga tersebut. Untuk bisa mendatangkan sang pemain, Rossoneri harus bersaing dengan AS Roma. Guys, kita baca komentar ini dari Rubianto. Respect banget buat supporter Jepang yang bersih-bersih sampah di stadion. Iya guys, perbuatan itu bisa banget loh kita tiru supaya stadion kita terus bersih. Nah buat kamu yang komennya udah dibacain juga, bisa komen di bawah guys. Sampai jumpa.